Iya baik, bertemu lagi dengan sahabat Mentari. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat. Semoga kita doakan semua selalu semangat, ya selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Iya baik, bersama dengan Bapak Suharonto, begitu juga dengan Bapak Pendeta Jimmy Sormin. Selamat siang, terima kasih untuk waktunya. Kita akan bercakap-cakap mana nanti generasi muda bisa menjalankannya itu tentunya dengan arahan dari senior-senior kita nih, dari Pak Wahyu, begitu juga dari Pak Pendeta. Ya, kalau Pak Pendeta nanti langsung bisa mengenalkan diri ya, karena beliau ini baru juga di Jogja, tapi berkiprah di sini sudah cukup lama, gitu. Iya, baik. Em, Mungkin dari Pak Pendeta dulu nih ya. Biasanya jadi seorang pemimpin ini kan agak sulit ya, gitu ya Pak Pendeta ya. Tapi bagaimana kita mensikapinya. Nah, di dalam pada saat ini kita akan membahas ya mengenai topik yang ya boleh dikatakan cukup menarik ya bagi untuk generasi muda. Ya apa sih yang dimaksud dengan generasi seorang kepemimpinan? Ya maksudnya artinya dengan generasi itu kita harus ngapain sih gitu loh. Mungkin bisa memperkenalkan diri sebelumnya. Iya terima kasih Pak Pendeta. Iya, saya Pendeta Jimmy Sormin, saat ini dipercaya untuk melayani di GPIB Jemaat Marga Mulia atau Margo Mulyo, Yogyakarta. Kalau ditanya tadi soal kepemimpinan di tengah era intergenerasi saat ini ya, terutama karena kita menghadapi situasi di mana gerbang untuk bonus demografi angkatan muda itu lebih tinggi, bahkan hampir 70% di tahun 2030 ini. Artinya kepemimpinan kita sudah harus berpikir tentang bagaimana generasi muda itu bukan lagi sekadar penerus bangsa atau kehidupan di masyarakat, tapi juga penentu. Jadi selama ini kan kita menggunakan tagline pemuda adalah penerus, tapi sebenarnya sudah nggak relevan kalau semata sebagai penerus saja, tapi penentu. Kenapa sebagai penentu? Karena pemuda-pemuda saat inilah atau generasi muda saat ini yang memahami laju perubahan zaman dengan worldview-nya, cara pandangnya, terus juga kosakatanya, lalu juga begitu rupa digitalisasi yang mana ramah dengan pemuda-pemuda atau generasi muda, dan mereka lebih expert dibandingkan generasi X, baby boomer seperti yang lebih usia lagi ya. Nah, oleh karena itu kepemimpinan sekarang harus bisa melihat ini peluang sekaligus tantangan. Saya mulai dulu dari tantangan ya, bahwa kalau ini sebagai tantangan harusnya terutama dari yang generasi X, milenial dan juga baby boomers melihat ini sebagai bentuk untuk mempersiapkan diri juga untuk bisa relevan. Relevan yang saya maksud ini relate dan fun. Relate ini nyambung dengan situasi terkini. Betul, harus mengimbangi gitu ya. Betul, dan juga bisa menjawab kebutuhan yang terkini, serta fun asik ya, nggak kaku-kaku, nggak feodal, nggak kelihatannya kayaknya satu arah saja, tapi bagaimana bisa antar arah ya. Kalau dulu sifatnya hierarkis, heterakis ya, sekarang heterokis ya, hierarki. Jadi bisa dari berbagai arah, pemuda bisa memimpin saatnya, juga kadang-kadang yang baby boomers dan lainnya juga memimpin. Jadi range-nya itu luas gitu, nggak hanya satu arah. Dan itu yang dibutuhkan sekarang, apalagi dengan digitalisasi sekarang ini, era di mana keterbukaan informasi, semua bisa saling mengaruhi dan seterusnya. Artinya kita perlu banyak belajar. Di sinilah tantangannya. Siapkah para pemimpin-pemimpin yang sudah ada dalam comfort zone-nya sekarang ini, para pendeta, para ulama dan lainnya juga, teman-teman yang duduk di pemerintahan dan seterusnya, juga mengubah sikapnya, cara pandangnya terhadap situasi kekinian itu. Itu tantangannya. Nah, peluangnya adalah dengan anak-anak muda yang sangat progresif saat ini, sebenarnya kita lebih cepat untuk bisa memajukan satu isu atau tantangan atau yang kita harapkan untuk terjadi perubahan, mengingat mereka sangat dekat dengan teknologi informasi dalam hal ini, juga memiliki harapan-harapan yang luar biasa untuk perubahan di sekitarnya. Dan ini diperlukan kanal-kanal yang harus disiapkan. Jadi sifatnya memfasilitasi itu. Nah, peluang untuk memfasilitasi itu sangat luas. Tapi juga tantangannya tadi, dari dalam diri maupun di sekitar, untuk berbenah juga dengan situasi ini. Gak hanya nyaman dengan kita, wilayah nyaman kita, comfort zone kita saja. Tapi bagaimana kita mau juga diubah
ya, belajar dari generasi yang lebih muda, dari generasi yang lainnya, sehingga kita diperkaya dan kita bisa relevan tadi, relate, nyambung, signifikan yang kita lakukan, dan tapi juga fun, disukai oleh banyak generasi atau lapisan-lapisan itu. Baik. Nah, saya tertarik nih dengan bahwa generasi ini sebagai penentu ya, penentu bahwa boleh dikatakan segala sesuatunya semua harus bisa. Sekarang sudah digitalisasi dan sebagainya. Ya, nah kalau menurut Pak Wahyu bagaimana Pak? Penentu dalam arti kata apa harus semua atau bagaimana Pak? Ya, kita ini kan disadari atau tidak bahwa kita itu memang ada tahapan dalam suatu generasi itu ada. Kalau dari hasil riset ini kan ada 4 generasi sekarang ini yang dinamis berputar di dalam kepemimpinan ini, yaitu tadi disampaikan oleh Pak Pendeta tentang baby boomer, dan setiap ini sampai umur 78 ini 79 itu baby boomer ini masih memimpin, ada yang banyak masih memimpin di DPR, di birokrasi, legislatif dan selanjutnya masih ada, termasuk saya di situ masih main di situ kan ya sebetulnya. Ini generasi yang tua yang dia punya kekhasan yang spesifik, jadi tiap generasi pasti ada. Di kekhasan kita itu dari masalah kesetiaan, disiplin, keseriusan, kemudian dan berbagai hal yang bisa ada di situ. Kemudian generasi berikutnya juga ada itu yang sampai katakanlah sekarang pada umur 59 sampai 59 itu yang namanya generasi X itu. Itu juga punya hal yang spesifik. Dari semua generasi ini sampai 4 generasi yang bermain ini, sebetulnya ada yang kesamaan ya, kesamaan yang bisa kita himpun ini ya, menjadi suatu kekuatan atau potensi yang bisa kita kembangkan dengan baik dalam rangka membangun kepemimpinan yang lebih baik ke depan. Ya, karena kepemimpinan yang ke depan itu harus diacu dengan tadi Pak Pendeta menyampaikan tentang apa yang kita hadapi di depan itu, yaitu namanya kalau di rumusan saya namanya ancaman. Rumusan ancaman itu ada yang namanya potensial, ada yang juga yang namanya ancaman yang sifatnya sudah faktual, yang sering terjadi sudah. Kalau potensial masih potensi yang bisa berkembang jadi ancaman itu. Ada beberapa hal yang misalnya kekhasan yang sama dari 4 generasi itu adalah misalnya kita sangat mendambakan yang namanya integriti itu, tahanan, jadi keteladanan, gitu. Kita sangat itu kan. Kemudian kita juga mendambakan pemimpin yang bisa membangun komitmen, gitu. Membawa followernya menjadi suatu ikatan yang menuju suatu arah, tujuan yang kita konsisten kita capai, mau kita capai. Nah, misalnya begitu. Kemudian kita bukan hanya berorientasi pada kekuasaan saja sebenarnya itu, tapi juga kepada yang namanya kolaborasi dan tim. Itu sebetulnya kan nanti akan ke situ kita. Tidak bisa lagi kita misalnya dengan kekuasaan kita yang ada di skep ini, karena legalitasnya bisa dicapai juga bisa. Ya, sudah bukan pemimpin lagi kan, gitu. Secara formal, nah, kalau kita mendekati pemimpin itu dari organisasi maupun dari kemasyarakatan, sudah bukan pemimpin, jadi bisa ditinggal. Jadi harus masalah-masalah tadi yang saya sampaikan adalah keteladanan, kemudian kolaborasi, kemampuan adaptasi. Ya, karena nanti kenapa adaptasi ini? Karena perkembangan teknologi informasi komunikasi ini tidak akan berhenti, akan depan dan akan terus baru. Dan kalau kita tidak mampu mengadaptasi ini, ya, menerima ini dengan baik untuk diolah dalam mengembangkan kepemimpinan dia, ya kita ditinggal pasti itu ya. Itu kemudian kerjasama, tadi kolaborasi sudah kerjasama. Ini juga harus penting bagi kita. Yang masalah sekarang yang baru kita diskusikan, kita berdebatkan adalah bagaimana meregenerasi ini, ya dari ini semua diturunkan ke bawah ini, tapi dengan baik, karena terjadi itu, karena ada hal yang negatif misalnya, kita anggap negatif lah di generasi yang sekarang Z ini ya, dia nggak mau itu kerja di birokrasi, ya, jarang, maunya dia jadi ya pedagang aja, jadi pebisnis saja. Boleh dikatakan instan gitu kan? Iya. Dia kan dia segera bisa nikmati. Kalau sebagai birokrasi dia dapat gaji sekian tidak akan cukup. Dengan ini kalau dia intensif bekerja, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dan dia bisa menikmati. Karena generasi yang sekarang ini adalah penikmat, Pak. Harus kita tahu juga ini penikmat dalam situasi ini. Dia cari duit, nikmati dia. Kan gitu itu. Nah itulah kira-kiranya. Nah sekarang yang perlu kita bahas bagaimana caranya meregenerasi ini ya.
ya, ke arah kepemimpinan yang akan ke depan itu. Ya, kalau dengan saya istilah saya adalah pemimpin yang kekinian dan istilahnya kalau kita visioner ya, ya itu namanya itu kepemimpinan yang sifatnya kini bisa, yang sifatnya reaktif dan yang ke depan sifatnya visioner, melihat ke depan. Itu. Ya, oke. Kalau tadi lihat kan artinya boleh dikatakan tadi pemuda tuh memilih-pilih mana yang lebih cepat. Nah sebetulnya di Indonesia sendiri ada berapa kepemimpinan yang mungkin Pak Wahyu tahu gitu Pak? Untuk karena mereka kan lihat nih generasi ini lebih gampang, ini sulit dan sebagainya. Apakah mereka ingin cari yang gampang atau bagaimana? Tapi kalau menurut secara global di Indonesia ada berapa kira-kira? Beberapa contoh mungkin beberapa kepemimpinan. Sekarang begini kita lihat objek. Supaya lebih konkret kita lihat objek. Yeah. Nah, sekarang isu yang sedang berkembang adalah masalah Danantara, ya. Baca tahu Danantara itu mengundang reaksi banyak sekali. Ya, reaksi itu sebetulnya reaksinya kepada siapa yang akan mengendalikan, memimpin. Yeah. Nah, itu Danantara ini kan, begitu ya. Jadi, kalau dari generasi muda dia tuh, yang memimpin anak-anak muda dong, ya toh, yang dia visioner, ya toh. Dan yang tua-tua tuh, dia sudah ada image bagi dia di kepalanya orang generasi muda itu korup orang, ya, banyak yang korup. Jadi kalau dipimpin oleh yang korup lagi akan terjadi apa ini? Ya kan ini sebetulnya organisasi finansial sebetulnya. Kalau kita dia kumpulan duit dikumpulkan terus mau dikembangkan kan gitu ya. Nah kalau misalnya orang yang tukang maling misalnya kan, ya bagaimana bisa baikinnya? Oleh karena ini dalam rekrutmen terhadap orang ini harus terbuka, gitu ya. Kehendaknya dari para generasi muda ini adalah kalau mau memimpin ini hal yang penting ini yang urgen untuk pembangunan nasional ini terbukalah. Jadi semua orang bisa masuk situ sesuai dengan kapasitinya, kan gitu. Kalau yang tua itu sebagai orang yang diteladani saja, mungkin yang pada posisi yang dia mengawasi, dia berikan contoh dan selanjutnya. Nah, yang anak buah dia bermain tuh. Kan ini jaringannya kan saya sendiri dengan teman-teman saya katakan kalau yang memimpin orang tidak punya kapasiti di luar negeri di isu global dia tidak akan bisa apa-apa. Kan ini jaringannya pada di luar kan. Dana yang 300 triliun itu dimainkan oleh Amerika itu kan nggak gampang itu kan. Nah itu sebagai contoh saja lah. Nah, kalau kembali nih ke Pak Pendeta nih, kalau dengan generasi muda gereja kita harus ngapain nih Pak? Ya artinya justru ini juga jadi ruang kritis bagi gereja ya, untuk melihat atmosfer kehidupan atau dinamika pemuda itu seperti apa. Kita juga harus melakukan cara pandang atau paradigma yang berbeda dari sebelumnya, dari pelayanan-pelayanan yang mungkin konvensional. Juga harus melihat kebutuhan-kebutuhan ini dan juga memfasilitasi ini dengan animo yang kuat dengan isu-isu kenegaraan, isu sosial, lingkungan hidup seperti itu. Gereja juga harus siap menjadi wadah yang kritis untuk melayani rekan-rekan muda ini. Kenapa demikian? Kalau enggak tadi potensi kerusakan, potensi justru bukan menjadi generasi emas, malah menjadi generasi cemas karena kerentanan secara psikis, kerentanan dalam etis, sikap etis dan lain-lainnya itu. Maka itu bisa menjadi, saya bilang bukan bonus demografi, malah menjadi malapetaka demografi nanti. Makin besar jumlah generasi mudanya, tapi nggak bisa membangun keadaban gitu ya, dengan kebutuhan untuk perubahan yang lebih baik dalam hal ini. Dan gereja juga harus bisa menjadi wadah kritis, di mana siap dikritik, dan juga memberi ruang bagi generasi muda siap berpikir kritis dalam isu-isu yang ada di sekitarnya. Mengapa demikian? Setahun dan 2 tahun lalu saya dengan teman-teman melakukan riset antara PGI dan ICRS UGM yang hasilnya itu temuannya itu luar biasa. Untuk generasi Z kami melakukan sampling ada ribuan pemuda-pemudi di tanah air, dan di situ ditemukan bahwa generasi ini untuk soal keagamaan sudah nggak seperti orang-orang tua yang mengajarkan terus mentransmisi pengetahuannya, budayanya supaya anaknya ikut, melainkan mereka sudah bebas mau mencari referensi keagamaan itu dari YouTube, dari sosial media yang lainnya, nggak lagi terpaut dengan pendeta yang senior atau ulama yang senior. Bahkan mereka cari dengan sesama anak muda yang bisa-bisa
kedalaman pemaknaan keagamaan itu sendiri berbeda dari yang tadi, Yeah. kedisiplinan, ya filosofi, Yeah. gitu ya, pendekatan-pendekatan itu. Sehingga mereka ada yang sifatnya itu artifisial, kelihatan mudah pengaruh berubah, tapi berubah lagi, mudah down dan lain Yeah. sebagainya. Ini kan terjadi anomali dalam kehidupan keagamaan di tengah-tengah anak muda. Dan bahkan sebagian sudah banyak yang mengklaim bahwa mereka lebih senang jadi agnostik. Begitu ya. Ya. Nah, artinya dengan generasi muda sendiri, apakah itu sebagai ancaman atau bagaimana? Dari sisi keagamaan ini menjadi satu yang bisa mengancam kehidupan beragama dalam arti seperti itu. Oh, oke. Bila mana anak-anak kita kemudian sudah tidak lagi merasakan nyaman atau tidak senang untuk datang ke komunitas keagamaan seperti Iya. gereja begitu, lambat laun kita akan seperti Korea, Eropa, Amerika. Jadi hidup bebas. Nggak sekedar hidup bebas, tradisi-tradisi kehidupan beragama itu udah mulai tinggalkan gitu ya. Yang akan ke gereja tinggal yang tua-tua, Betul, yang betul. pemuda-pemudanya akan memikirkan yang lain, bahkan lebih kemudian memilih untuk menjadi ateis seperti tempat-tempat yang lain. Nah ini gitu ya. satu sisi kita ingin membuat mereka kritis dan kemudian berdaya, tapi satu sisi kita harus memikirkan supaya identitas komunitas itu juga tidak tergerus oleh zaman. Ya, Mereka kritis, betul. tapi juga peduli dengan akarnya. Jadi di dalam berakar itu, yang inilah tugas gereja dan komunitas-komunitas beragama yang lainnya, untuk memikirkan warganya yang kritis tapi berakar di dalam nilai-nilai keagamaan. Kalau enggak, yang kita khawatirkan justru akhirnya chaos, Iya. permisif gitu ya, dan lain-lainnya yang kita tidak inginkan terjadi. Gitu. Oh, baik. Nah, kalau kembali ke Pak Wahyu nih, kalau dengan strategi, Pak, strategi apa nih yang kita harus hadapi, Pak? Ya, Ini jagonya strategi nih. kalau kita sebelum Iya. kita berpikir strategi, betulnya saya tertarik dengan tadi yang disampaikan Pak Pendeta tadi. Nah, saya juga bukan kapasitas saya ya, saya Iya. masuk ke dalam itu ya. Tapi saya banyak baca tentang Betul. yang sifatnya kerohaniwan, kegerejaan itu ya betulnya. Jadi memang yang sebetulnya sangat kita harapkan dari gereja ini sebetulnya kan keteladanan dalam masa-masa rohani dan keimanan. Karena ini betulnya sekarang kita yang hancur di sini betulnya, yang kita rontok. Itu yang moral. Jadi kita mengharapkan pada gereja itu mampu memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional ini adalah masalah moral dan keimanan. Ini ya saya bisa ngomong tapi memang sangat sulit itu ya. Tapi karena apapun juga seorang pemimpin agama, apakah itu pendeta, apakah romo, ini sebetulnya kan dasarnya adalah panggilan, Pak. Kalau sudah panggilan begini isinya adalah rela berkorban, perjuangan dan rela berkorban. Dia memperkorbankan apa saja yang dimilikinya dia untuk kepentingan kepemimpinannya dia. Itu betulnya yang sangat harapan. Kalau kita mungkin yang di non ini ya, itu kan ya kita kan saya ingin berduit, saya ingin jadi pemimpin, saya ingin jadi komandan, saya ingin kan itu kan. Jadi dorongannya kan dari sana. Kalau katakanlah di kegerejaan ini kan dorongannya ada panggilan dari gereja itu pada dia untuk itu. Artinya bahwa dia harus mengorbankan diri untuk itu. Itu ya. Itu yang sebetulnya ini yang menarik pada saya untuk bagaimana gereja, masjid, ya katakanlah masjid agama apapun juga itu menjadi topangan bagi pembangunan nasional dan membangun karakter dan moral. Itu intinya di sana sebetulnya saya kepengen. Lalu bagaimana caranya itu kepemimpinan ini kita bawa ke arah sana itu? Ya tadi dengan strategi tadi, strateginya itu memang harus kita memang nyusun strategi itu tidak terlalu susah sebetulnya karena kalau kita itu kan nyusun strategi sebenarnya tergantung pada ancaman apa yang kita hadapi, kekuatan apa yang kita miliki, ya kan ancamannya ada pada sifatnya eksternal ya, bisa juga internal, begitu juga masalah kemampuan kita. Tapi kalau kita ngambil teorinya Sun Tzu itu kan selalu mengatakan bahwa kalau kamu perang kamu lihat musuhnya siapa, lihat kekuatanmu. Kalau kekuatanmu di bawahnya musuhmu, kamu berhenti saja dulu. Nego kita, bargaining kita. Nah, supaya tidak terjadi perang. Kecuali kamu punya kekuatan besar, kamu bisa ngelindas dia ya mungkin bisa itu. Kalau kita masih di bawahnya dia, ya kita lebih baik bargain, nego dan selanjutnya. Nah ini, kita ini kan musuh yang di depan ini kan sangat besar memang, sangat besar. Kalau ya kebetulan saya berperan untuk membuat perumusan ancaman ini. Jadi ancaman ke depan ini masalah yang sekitar kita aja misalnya
lautan yang di sebelah kita itu pakai rabutan kan, kita tidak berdaya berubah. Mau pakai apa kita? Pakai kapal kita, itu tidak bisa. Nah itu jadi kita mesti harus nego, banyak nego. Ternyata orang itu menguasai laut itu karena dia ada keinginan apa di situ. Nah kita tahu merumuskan itu. Nah kita lakukan pendekatan pada itu. Akhirnya tidak jadi perang. Waktu itu berapa tahun yang lalu kita mau jadi konflik dengan Cina itu karena itu kan. Saya harus cegah. Bagaimana caranya mencegah ini? Banyak hal, kepentingan. Nah, dia punya kepentingan apa? Saya bisa menyiapkan kepentingannya. Dia tak berikan pada dia, kita nego. Kamu enggak usah. Ini misalnya begitu loh. Ini tugasnya di intelijen, rasanya antara itu. Nah ini itunya. Lalu strateginya adalah itu. Oleh karena beberapa hal yang memang kita hati-hati dalam regenerasinya adalah kita harus tahu, harus mengerti dan memahami kelemahan kita, Pak. Kelemahan kita apa sih kelemahan kita dalam kata regenerasi ini? Satu adalah rekrutmen, Pak. Rekrutmen kita ini lemah. Gitu. Kita muncul pimpinan dadaan-dadaan yang dia tidak punya pengalaman tempur di lapangan. Ya. Atau muncul dadak gitu di atas. Nah, saya tidak menunjukkan namanya, tapi bagaimana orang yang tidak punya pengalaman tempur, tidak punya katakanlah segala macam di situ sebagai seorang pemimpin, dia jadi pemimpin. Apa yang akan diberikan pada kita? Itu saja contohnya itu. Jadi kita harus, saya mencoba mengkoreksi, mari kita rekrut dengan baik. Caranya ada, seleksi perekrutan itu ada. Itu mulai dari kita dididik dari SD, SMP, SMA, dan selanjutnya, itu ada tatanan untuk merekrut itu. Betulnya. Kita akui atau tidak. Nah, rasanya kalau kita mengakui itu, rasanya kita pakai aja lah itu. Karena itu sudah berjalan dengan bagus, dan nyatanya di atasnya juga bagus, ya, kenapa tidak kita pakai? Nah, tapi kalau ada pimpinan-pimpinan mendadak, itu ya, itu karena intervensi politik yang kuat. Nah, kalau sudah bicara politik, saya tidak mau bicara soalnya. Karena saya bukan orang politik, walaupun saya belajar intens tentang politik praktis ini. Tapi saya tidak mau bicara soal itu, karena itu sudah di luar nalar saya. Nah, itu ya. Itu yang pertama masalah rekrutmen tadi. Kemudian semua rekrutmen ini kan sebetulnya diawali dengan perencanaan strategik namanya. Nah, kalau kita bicara rencana strategik, pasti ada tahapan pencapaian. Kalau kita mau capai 5 tahun, apa 2 tahun, jangka pendek atau jangka sedang atau jangka. Itu yang tentang strategi. Dari hasil rekrutmen tadi kita harus tata dengan itu, dengan perencanaan tadi. Lalu antara apa yang penting di sini? Yang sekarang banyak ditinggalkan adalah masalah mentoris. Mentoris adalah bagaimana seorang pemimpin yang ada itu dia merekrut, membimbing berapa calon pemimpin ini. Diberikan contoh, diberikan dan selanjutnya ya. Ini dituntun dia menjalani ini. Ini anak muda kan, ya belum pengalaman, diberikan pengalaman. Pengalaman ini bisa didapat karena kita, ya katakanlah kita dalam diskusi, bisa juga karena dia mengalami sendiri. Nah ini seharusnya kan berjalan begitu, sehingga akan terbentuk seorang punya pemimpin muda yang dia selain dia akademik bagus, dia punya pengalaman baik berdasarkan mentoris tadi. Diberi bimbing, kamu gini, menghadapi masalah ini. Karena kita menghadapi masalah kan. Sudah saya sampaikan berapa kali di Mabes Polri. Kenapa para Kapolres, para Kapolda itu kalau menghadapi sesuatu bisa jadi bingung, gagap. Karena tidak pernah ada mentoris. Ya. Tidak ada istilah kalau kita magang. Ya. Kamu mau jadi Kapolda harus magang dulu. Kan gitu. Magang dari staf Polda sana berapa, Mabes Polri berapa, baru dicolke di lapangan. Coba di atasnya masalah. Dan ini pun spesifik, Pak. Contohnya sekarang saya komunitas intelijen, jadi saya ditempatkan daerah-daerah yang konflik kan di situ toh. Saya biasa menghadapi konflik itu kan toh di beberapa tempat menghadapi, sehingga tidak ada masalah gitu kan yang menghadapi ya itu. Misalnya gitu loh. Ini yang namanya mentoris tadi. Kemudian yang selalu menjadikan masalah kita adalah transparansi. Transparansi itu kadang-kadang kita gampang ngomong tapi sulit sekali melaksanakan. Sebetulnya seharusnya bisa ya karena kalau kita tidak punya, kalau orang Jawa punya melek itu, punya kepentingan individu itu bisa Pak. Ya, gitu. Kayak misalnya katakanlah berapa sih anggaran kita di Polda, berapa sih ini. Loh, kenapa kita bisa tertutup? Terbuka saja. Ya, toh. Saya dengan wakil saya dulu di sini, wakil saya senior saya malah. Saya sampaikan, Mas tangani masalah internal. Ya, toh. Saya akan tangani masalah eksternal. Karena yang rawan di Jogja ini eksternal. Di perguruan tinggi, di UGM, saya mesti akses mereka toh. Begitu di lapangan kan. Karena saya orang Jogja, saya tahu tentang masalah itu. Sehingga masuk ke situ. Ini antara lain yang hal yang betulnya bisa dilakukan untuk uji coba itu.
Nah, kemudian ya itu ikutannya manajemen risiko. Karena kalau kita mau mengambil keputusan kita harus ya katakanlah kita harus bagaimana membuat risiko paling terkecil ya. Walaupun karena setiap keputusan tidak mungkin keputusan tanpa risiko. Keputusan pasti risiko. Nah, sekarang risiko ini bagaimana kita ada manajemennya itu berarti kita ada spiral konflik ada segala macam lah. Bisa kita lakukan itu di situ. Nah, kemudian setelah itu tertata kembali baru legitimasi. Kamu dari Kapolda, kamu dari Kapolres, kamu dari Kapolsek, kamu dari. Nah itu. Nah itu ya. Baru dilihat dievaluasi itu. Itulah sebenarnya. Nah, karena gini, rumus daripada yang saya Pak Pendeta saya sedang menulis buku ini, jadi bukan memaksakan kehendak Pak. Tapi saya sedang menulis buku tentang bagaimana menjadi pemimpin yang kekinian dan visioner, gitu ya. Yang dimaksud kekinian adalah reaktif. Ada kejadian dia menyelesaikan, ada kejadian dia ini. Tapi di jiwa dia harus visioner, dia punya jangkauan masa depan. Nah, kalau dia memimpin 2 tahun kamu buat apa? Sekarang kadang-kadang tidak seperti itu, Pak. Ya, kita dari Kapolres, dari Kapolda, kita sudah bisa prediksi. Dari Kapolda paling lama 2 tahun, saya bilang itu. Nah, 2 tahun mau buat apa 2 tahun itu? Lalu 2 tahun di depannya, kalau kita masih bikin buat apa? Kemungkinan ya, nah kita buat itu. Betulnya. Itu yang namanya visioner itu. Nah, sekarang biasanya orang hanya kekinian saja. Tak selesaikan, ada masalah, tak selesaikan. Jadi sifatnya reaktif saja. Itu tidak menyelesaikan masalah. Karena setiap reaksi yang ada terjadi itu, kejadian di sini, pasti berdampak ke depan. Nah, itu yang betulnya harus kita antisipasi. Kira-kira itu gambarannya. Iya. Untuk, terima kasih nih, Pak Wahyu. Iya, kalau tadi disebutkan ya, memaknanya dengan boleh dikatakan karakter dan moral. Nah, bagaimana kalau mungkin di gerejawi atau di mana seorang pemuda ini harus seperti apa nih tentang karakter dan moral? Apa harus dimiliki atau bebas aja deh, pilihan gitu kan? Seperti yang Bapak Pendeta. Ya, artinya nggak ada selalu standar ya, moral seperti apa, karakter seperti apa. Karena kita diciptakan masing-masing itu dengan kemasing-masingannya, keunikannya. Tapi artinya sifat atau sikap moralnya itu paling tidak merujuk pada nilai-nilai yang dimiliki dalam keagamaan yang dipercayai ya. Dalam hal ini saya dalam kekristenan, pemuda Kristen ya, bagaimana meniru nilai-nilai dan juga sikap dari Kristus gitu ya, dalam melayani, dalam menampilkan cinta kasih Allah kepada sesama dan juga ciptaan Tuhan lainnya. Nah, itu yang minimal yang harus dimiliki. Jangan karena merasa muda, pintar, berkuasa dan lainnya, sikapnya eksploitatif gitu ya terhadap alam ini, karena bisa punya resource yang banyak, pengetahuan yang cukup ya, dan mampu memiliki, tadi dikatakan oleh Pak Wahyu, kemampuan strategik gitu ya, dan lain-lainnya, itu oke gitu ya. Tapi sikap moral etis itu sebagai pemuda maupun juga di generasi yang lain itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak, yang adalah persoalannya sekarang kita saling sikut menyikut, saling ingin menjatuhkan demi posisi-posisi yang diinginkan secara duniawi gitu ya. Ini dalam bahasa kegerejaan ya. Sementara itu tadi Pak Wahyu sudah menyitir itu tentang kalau dalam situasi komunitas kegerejaan misalnya, ya kita harus menunjukkan paling enggak jadi acuan moralitas itu, kemaslahatan ya, enggak hanya untuk kepentingan diri tapi untuk kepentingan banyak orang, banyak jiwa, lingkungan kita, keutuhannya dan jangka panjang gitu. Artinya jangan mudah terbeli demi semangkuk kacang merah, ya demi jabatan, demi mungkin kenikmatan, dijuallah hak kesulungan itu, gitu kan? Hak kesulungan zaman sekarang itu kan begitu ya. Kita punya prinsip, kita yang lain-lain, tapi kita jual itu demi jabatan, kecantikan, ketampanan, dan hal-hal lainnya kita jual gitu. Sikap moral kita yang punya nilai-nilai yang luar biasa. Nah, seharusnya sebagai warga gereja, warga Kristen secara umumnya, kita menjadi orang-orang yang punya prinsip, people of principle, yang tak terbelikan gitu ya. Tubuh kita ini bisa dicuri kok oleh orang, kita tidur kemudian orang mengambilnya gitu ya, entah diapakan gitu ya, diracun dan lain-lainnya. Tapi satu hal yang nggak bisa orang ambil dari kita kecuali kita memberinya, itu prinsip kita, nilai-nilai dalam diri kita. Kecuali kita yang memberikannya, kita meninggalkan prinsip. Apapun situasinya, zamannya seperti apa, yang sekarang orang berpikir agile, jangka-jangka pendek, berubah begitu, tapi prinsip itu penting. Generasi apapun itu, terutama baby boomers dan X yang luar biasa, terus merawat prinsip hidup gitu ya, dengan kedisiplinan rohani, kedisiplinan diri itu,
prinsip itu yang membuat kita tak tergantikan. Oke, kita bisa bereaksi satu persoalan, satu kasus dan lainnya. Tapi kalau nggak punya prinsip yang visioner, yang lain-lainnya itu, kita akan mudah diombang-ambing oleh situasi zaman seperti ini. Nah, itu yang menjadi standar sebenarnya untuk berpikir itu. Termasuk para pelayan gereja, pendeta, kalau di gereja penatua, diaken, yang diharapkan dari generasi yang ini untuk mencontoh ya ada keteladanan itu. Nah, penelitian yang PGI dan ICRS UGM melakukan itu, pemuda merasakan kehilangan itu, role model. Sehingga mereka nggak lagi punya rujukan kepada mereka yang lebih baby boomers apa yang lainnya, di pemerintahan, di komunitas keagamaan dan lainnya, karena mereka kecewa terhadap krisis kepemimpinan itu, krisis keteladanan yang bisa menjadi contoh bagi mereka, untuk patronnya mereka paling tidak, bisa menjadi bagian yang membentuk karakter mereka, kepemimpinan mereka. Kita percaya bahwa pemimpin itu nggak lahir dengan sendirinya gitu kan, tapi dibentuk. Nah, kalau nggak ada role modelnya, maka mereka akan menafsirkan bebas tafsir, oh nggak perlu dan lainnya. Nah, ini kan kecenderungan di komunitas-komunitas keagamaan, di mana sekarang sudah muncul izin tambang terima gitu kan, izin ini ikut, izin itu. Di mana lagi? Padahal komunitas keagamaan seperti gereja ini dan juga keagamaan lain itu pilar terakhir ketika terjadinya ketidakjelasan, ketidakpastian, kekisruhan, korupsi, persoalan-persoalan moralitas lainnya itu. Ini moral ini yang akan mendorong orang menjadi ibarat mercusuar, orang dari kemana-kemana yang tersesat tahu balik kemana harusnya kita sebagai manusia yang seutuhnya itu, yang diciptakan Sang Pencipta itu. Sudah larut dengan perekonomian, politik, dan hal-hal lainnya itu, pada akhirnya kita tahu, oh sebagai manusia yang seutuhnya itu sebaiknya seperti ini. Apalagi sebelum Tuhan panggil gitu kan. Bermakna, bermaslahat, ya, menjadi berkat. Itu yang harus kita citrakan. Dan kalau hilang citra itu, role model itu nggak ada lagi gunanya gereja. Sudah seperti LSM, seperti yang lain, ngumpul-ngumpul, acara rutin ya, bikin heboh, bikin seneng, sudah selesai. Tapi nggak ada integritas, nggak ada transparansi, nggak ada hal-hal yang menjadi role model, itu nggak ada gunanya. Ibarat dalam Injil dikatakan ibarat seperti garam yang kehilangan asinnya. Kalau sudah nggak asin lagi ya buang aja, diinjak gitu. Nggak ada bedanya dengan yang lain-lain ya. Kalau gereja ikut berpolitik ya lebih baik jadi parpol. Apalagi ikut money politik gitu kan. Ada pemimpin-pemimpin itu mau jadi pemimpin ini di struktur gereja juga main money politik, ada. Secara gerejawi nggak usah nutup mata, nggak usah bohong-bohong begitu ya. Ada yang ingin kemudian supaya tampak pelayanannya baik, bekerja sama dengan perusahaan yang mengeksploitasi sekitarnya. Yang penting gedung gerejanya terbangun indah gitu ya. Persepuluhan masuk banyak ya, walaupun kita tahu itu sumber dana persepuluhannya dari mana, kita tutup mata. Yang penting terlihat sukses dalam pelayanan. Nggak ada bedanya kita dengan bisnis dan juga organisasi-organisasi yang lain. Hilang asinnya, diinjak-injak aja. Dan itulah celah di mana generasi muda akan semakin kehilangan arah. Dan kalau kita nggak ambil alih di situ, potensi yang mengancam tadi, maupun peluang yang bisa menjadi potensi tadi, di situ akan kita ditinggalkan seperti daerah-daerah lain, di negara-negara lain, di mana gereja maupun komunitas keagamaan sudah dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan sekarang. Dan kalau kita bisa mendorong mereka untuk perubahan, semangat untuk berubah, semangat untuk melakukan perlawanan dalam arti sistem yang tidak adil dan merusak seperti itu, maka itu akan ditinggalkan pada akhirnya. Dan kalau bisa melakukan itu, anak muda akan simpati dengan gerakan-gerakan begitu. Kesimpulannya artinya seorang pemuda ya harus punya strategi apa? Mungkin ada beberapa kata aja untuk supaya nanti dari teman-teman bisa, saya harus seperti ini. Gitu. Kalau bicara strategi berarti itu visi masing-masing ya. Dia mau kemana gitu. Tapi kalau jadi kumpulan anak muda dia dalam satu forum, platform begitu atau organisasi, ya itu harus ditentukan sesuai dengan filosofi organisasinya juga. Tapi kalau mau memikirkan sesuatu ke depan, minimal dia harus berpikir apa yang dia bisa kontribusikan bagi sebuah perubahan. Terlepas latar belakangnya, kapasitasnya, talentanya, dan lainnya, apa yang bisa ia berikan untuk sebuah perubahan. Kita lihat dari cerita 5 roti dan 2 ikan itu, seorang anak kecil memberi dari apa yang ada padanya. Tapi Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Begitupun kita pemuda. Apapun yang Tuhan berikan kita di tengah krisis, mungkin orang tua nggak peduli, ada yang menyakiti kita dan lainnya,
ingatlah kita hidup ini masih dicintai, yaitu oleh penciptanya. Pencipta kita yaitu Tuhan. Ketika Tuhan mencintai kita dan menciptakan kita dengan tidak ada pilihan, kenapa saya bilang nggak ada pilihan? Saya nggak pernah bisa memilih saya laki-laki atau perempuan dalam hidup itu. Saya orang Batak atau orang asing, orang bule dan lain, nggak bisa saya pilih. Dari keluarga kaya atau miskin, saya nggak bisa nggak punya pilihan itu. Tuhan yang tentukan kapan, di mana, seperti apa akan saya hidup ini. Dan di tengah itulah, saya memberikan yang terbaik di dalam sisa hidup saya. Punya pikiran itu, kalau pemuda seperti itu, akan ada banyak cara dan akan ada banyak berkat yang datang padanya. Tuhan tunjukkan jalan dan dia menjadi berarti dalam hidupnya. Gak usah jadi pikir, saya bodoh, saya kurang ini, kurang itu. Satu saja, aku ingin berarti dalam hidup ini, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, apapun keadaanku, maka terbuka jalan untuk kemudian menjadi berkat dan menjadi berarti dalam hidup ini. Situasinya Jadi kembali dipikir. kepada diri kita ya. Yes. Apa yang diharapkan ya kita harus tahu, kita harus mengerti. Ini Apa kacamata yang diberikan, gitu seorang kan. rohaniawan Betul, gitu ya. ya, Kalau betul. yang pemimpinan sekuler lainnya pasti punya strategi apa yang kiat-kiat yang lebih jauh. Tapi bagi hemat saya, ketika kita diciptakan yang bukan kebetulan ini, karena Tuhan ciptakan, Tuhan titipkan misi dalam hidup kita, misi ilahi, ketahui misi itu apa, kembangkan misi itu, kejar misi itu, konsisten di situ, maka Tuhan perkara besar akan berikan kepadanya. Setia dalam perkara kecil, maka perkara-perkara besar dijadikan dalam hidupnya. Oh, sangat menarik sekali. Jadi Kapolda, jadi ini dan itu bonus. Betul, Asal betul, setia dalam misi itu. Oke, baik. Nah, yang terakhir nih Pak Wahyu. Nah, kalau tadi kan boleh dikatakan sangat banyak sekali yang diharapkan oleh seorang pemuda. Ya paling tidak apa sih kontribusi yang akan diberikan? Bukan hanya menerima atau ada feedbacknya juga begitu. Nah, kalau menurut Pak Wahyu bagaimana? Apa sih yang mau disampaikan gitu? Seorang pemuda, sebagai seorang pemimpin, kita harus seperti apa sih gitu? Ya sebetulnya tadi kan saya singgung pada awal tadi bahwa setiap generasi itu memang ada spesifikasinya dalam kepemimpinan itu, sampai 4 generasi yang bermain ya. Dari generasi yang paling tinggi baby boomer itu yang punya spesifik apa sampai ke generasi yang sekarang ya Z ini ya. Tapi dari kesemuanya itu memang ada yang sama ya, ada yang sama ya. Contohnya misalnya gini, nanti isiannya misalnya visioner. Apa sih pengertian visioner? Visioner itu kan sebetulnya kan kita lihat di depan ini sebetulnya. Kita berjalan ke depan ini pasti berbagai macam namanya kendala, peluang itu pasti terjadi. Nah, termasuk tadi yang kalau saya kaitkan dengan masalah moral ya tadi itu. Nah, kita harapkan apa yang di depan sebetulnya kalau kita dalam benaknya si pemuda tadi sebetulnya kan saya akan menjadi warga negara yang baik. Untuk menjadi warga negara yang baik, yang pejuang yang baik itu syaratnya apa? Syaratnya adalah bahwa dia memperjuangkan tadi disinggung oleh Pak Pendeta nilai-nilai kenegaraan kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kan itu. Jadi kalau kita ke depan itu tetap atuannya kepada sana. Jangan kita belok ke sana, belok ke sini. Tidak jadi lagi itu aja. Oleh karena kenapa saya bukan apa-apa ya masa politik praktis itu. Ya silakan aja orang berpolitik, hak mereka ya. Tapi saya belum punya keinginan masuk ke situ karena apa? Orang masih rancu terhadap masalah nilai kenegaraan ini. Ya. Padahal kalau kita dulu pernah pernah kursus yang namanya P4 itu ada yang namanya nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu dan nilai yang itu tidak bisa berubah dalam diri saya. Itu nilai dasar oleh Pak Pendeta sampaikan. Itulah prinsip-prinsip hidup kita. Cinta pada bangsa, pada negara dan selanjutnya. Formulasinya menjadi nilai kejuangan itu. Kan itu yang dilakukan di Magelang itu. Itu sebetulnya kan ya. Itu. Yang nilai ekstrinsiknya itu yang bisa berubah karena isu global. Lingkungan strategi itu dia bergerak dia dan akan mengaruhi kita. Wajar saja tuh. Ya kita ikut ya. Mungkin dulu kita kepemimpinannya modelnya gini, sekarang kan begini. Dulu sekarang kita kan kena tuh. Yang namanya oligarki kan kena tuh. Saya tidak bisa lari dari oligarki, tidak mungkin. Saya berkali-kali diskusi dengan teman saya yang dari luar. Apa bisa kita lari? Enggak bisa, Pak. Ya, itu era yang berjalan. Yaitu yang semua kata bergelombang sana kan. Namanya oligarki. Lalu bagaimana kami menyelesaikan? Tadi Pak Pendeta sudah nyampaikan tentang oligarki tadi, walaupun tidak dalam bentuk yang formulasi kata oligarki. Lalu setiap manusia itu harus bagaimana? Manusia harus hidup, Pak. Harus hidup, berkembang, ya berkembang biak dan segala macam lah dirinya lalu. Menggunakan apa? Sebetulnya disinilah prinsip kita muncul.
kita ini orang agama, istilahnya agama Nasrani ya. Nah, itu kita percaya bahwa setiap manusia sebagai bentuk keadilan Tuhan adalah talenta tadi. Kita pasti dikasihkan talenta, diberkati dengan talenta. Kadang-kadang kita tidak sadar talenta kita itu apa. Nah ini yang tidak, itulah kita harus mengasah talenta kita itu. Kita jangan gerbuyukan misalnya, oh dia senang ngopi, terus kita jadi buruh ke warung kopi. Tidak, tapi kita pasti punya. Ya, kalau kita mau mendalami diri kita sendiri, akan ketemu itu Pak. Ya kita contoh sudah banyak lah itu gitu. Teman-teman saya yang bertanya, kamu apa? Punya bengkel, punya apa? Jadi, karena letak kebahagiaan bukan jumlahnya finansial yang ada pada diri kita, bukan. Ya, tetapi bagaimana dia, ya kalau saya bicara soal kebahagiaan itu, ada orang Jepang yang baik dengan saya menyampaikan, ya, begitu kamu memberikan kebahagiaan pada orang, kamu sudah menerima kebahagiaan pada dirimu sendiri. Begitu dia. Saya pikir bener kan ini gitu. Ya, begitu kita memberikan kebahagiaan pada orang lain, betul secara tidak langsung kamu sudah merasa bahagia dengan memberikan kebahagiaan itu. Nah ini kan falsafah itu, ya, silakan aja itu. Tapi saya menganut itu kan. Nah itu antara, dan sebagian rezeki yang ada pada kamu itu adalah rezeki orang lain. Itu bapak saya nyampaikan. Kalau kamu punya rezeki, sebagian ini bukan punyamu, punya orang lain. Oleh karena berikan pada orang lain. Nah itu berkait dengan itu tadi ternyata. Nah itu yang kita perlu paham itu Kak tadi. Saya tertarik dengan masalah talenta tadi. Sekarang itu banyak orang yang, ya kalau orang Jawa namanya melu-melu, ini anut grubyuk dan segala macam. Padahal dia punya kemampuan yang bagus Pak. Ya, yang harusnya dia kembangkan dengan baik. Dan itu pasti menghidupi. Itu senjata yang diberikan Tuhan untuk mempertahankan hidup ya. Untuk survival. Itu kan. Tidak mungkin Tuhan nggak ngasih itu terus kita mati muda kan. Tidak karuan kan. Tak kasih kamu ini. Kamu tak berikan cobaan ini senjatanya untuk melawan. Kan gitu. Kadang-kadang kita tidak tahu. Melawannya dengan apa. Ya, kan gitu kan. Nah seharusnya kalau kita orang yang, katakan orang yang ya tidak bijak lah, orang yang mau memahami aja lah, mau mengerti. Oh, saya diberikan cobaan ini. Cobaan ini pasti Tuhan berikan saya. Jalan keluarnya apa? Solusinya pasti berat. Kita perlu mencari itu. Itu ya harus keyakinan nih. Jadi tidak bersuluh aja tiap hari kita karena kok dia kaya, saya melarat ini. Ayo, Anda selesai itu aja kan gitu loh. Jadi saya bingung masalah talenta. Maaf Pak Pendeta tadi sudah saya itu karena saya tertarik sekali dengan itu. Sehingga saya memang pernah mengatur dengan apa yang disampaikan oleh Pak Boido. Ya, Pak Boido pada waktu saya mengadakan pembukaan restoran saya di atas, dia nyampaikan itu, masalah talenta itu. Yaitu dengan apa? Seorang katakanlah seorang juragan atau apa ya, yang dia punya pekerjanya mau keluar, terus masing-masing diberikan modal. Ada modal 10, ada modal 5, ada modal 2. Nah itu. Nah, yang modal 10 itu dikembangkan menjadi 20. Nah, yang 5 itu ya dikembangkan menjadi 7. Yang 2 itu disimpan. Itu kan, simpan aja tidak dikembangkan. Gitu. Dipanggil oleh juragannya itu kan, ini diinjil sama berapa aku saya tidak ngerti. Tapi di situlah ibaratnya itu. Wah kamu bagus tuh, kamu tak berikan kesempatan untuk menikmati kehidupan saya ini. Ya. 2 gitu juga gitu. Yang 3 itu kamu belum bisa apa-apa. Itu misalnya. Karena diamkan saja talenta yang diberikan pada saya itu kan. Nah itu kan talenta. Itu sangat menarik betul kalau kita kembangkan dalam kehidupan kita beragama itu. Ya kan gitu ya. Baik, iya terima kasih, ini udah panjang lebar ya mengenai pemimpinan generasi muda nih yang untuk kedepannya seperti apa. Ya terima kasih untuk bincang-bincangnya Pak Wahyu, Pak Pendeta James Sormin. Terima kasih untuk waktunya juga. Ya, kita akan berharap kita masih tetap berlangsung nanti next ke depan, masih tetap kepemimpinan ya Pak ya, karena pemimpinan ini sangat luas. Bagi seorang pemuda nih, jangan takut bermimpi, ya jangan takut bermimpi, terus kita terus belajar dan berkembang, ya mempunyai integritas yang tinggi, ya jangan malu dengan teknologi, justru kita harus mencicipi teknologi itu bagaimana perkembangan itu bisa dilalui dengan teknologi yang ada. Nah boleh dikatakan tadi yang kata terakhir bahwa kita jangan luput dengan jati diri kita. Ya kita harus berani, kita harus berpacu di dalam semua keadaan dan kondisi, dan boleh dikatakan tadi Pak Pendeta bahwa kita harus berkontribusi sebagai seorang pemuda. Ya jangan hanya menerima, tapi kita juga harus memberikan yang terbaik. Ya mungkin bagi generasi muda
Saya pikir ini yang harus diikuti dan harus dipahami oleh kita. Baik, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.